In us today? Kaila sini ya? Ya, ya tampaknya belum masuk Kaila sini karena kemarin omnya wafat, jadi kemungkinan hari ini tidak bisa hadir begitu. Jadi Pak Mansur mohon izin dan juga semua teman-teman kita memang ada mahasiswa yang join dengan kelas kita, mudah-mudahan bisa mengambil banyak sekali ya ilmu dari Pak Mansur begitu terkait materi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Mansur untuk menyampaikan materinya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman boleh dibuka dulu kameranya, kita foto atau dokumentasi dulu. Boleh dibuka kameranya? Oke. Nurul bisa di screenshot atau Indira? Siapa yang Ordelon? Boleh Bisa. saya mem Oh, yang ya, dokumentasi. dokumentasi. Oke, yang lain ditunggu teman-teman untuk membuka kamera. Oke, mungkin saya izin langsung dokumentasi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Mem? Oke, thank you Nurul. Oke, untuk 100 menit selanjutnya kami persilakan Pak Mansur untuk menyampaikan materi dan paparannya. Mungkin mohon izin apakah mahasiswa selama Pak Mansur menjelaskan apakah boleh bertanya atau kita di sesi akhir saja untuk pertanyaan Pak Mansur? Ya, jadi Bu, kami sangat mengharapkan sebetulnya sangat sekali Bu ya interaksi mahasiswa karena Betul. apapun yang saya sampaikan ini tentunya mungkin adik-adik pernah dapatkan dan lain sebagainya. Yang ingin kami mungkin jabarkan ke adik-adik itu adalah kira-kira apa yang selama ini kita lakukan di pabrik yang kemungkinan di dunia kampus itu mungkin belum dilakukan gitu. Jadi kita bisa sharing gitu Bu ya. Baik. Ya. Baik, jadi boleh mengajukan pertanyaan ya Ya, Pak selama Bapak menjelaskan. Nanti boleh teman-teman raise hand atau mengirim emoticon raise hand ya teman-teman ya. berharap ya. Ya, baik. Banyak, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Mansur. Baik teman-teman, all students, please listen carefully. This is a very valuable time for you to have a session with Pak Mansur. He is the director for PT Ismut Fitokimia ya, Pak. Fitomedika. Ya, jadi langsung dari pemiliknya ya. Jadi jangan disia-siakan waktunya. Oke, silakan Pak Mansur. Selanjutnya kami berikan waktunya untuk Pak Mansur. Ya. Oke, Bu. Ya. Baik untuk pagi ini ya buat teman-teman semua ya. Jadi saya mencoba membuka wawasan kita sama-sama belajar dan diskusi, siapa tahu ke depan ada yang bisa dikembangkan bersama. Mungkin saya bisa lihat, adik tidak lihat, atau sebaliknya adik-adik tidak lihat, kami bisa lihat. Nah, disinilah forum sebetulnya ya untuk kita diskusi. Baik, saya minta tolong ke staf saya Bu ya. Ya. Jadi kali ini saya mencoba ya. Jadi sorry kita ketera ini ya. Jadi teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua kita. Ya, jadi pada kesempatan ini terima kasih sudah diberikan kesempatan ke saya untuk membawakan suatu materi yang sifatnya untuk kita sharing sama-sama. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk bawakan sesuai dengan permintaan yaitu minyak atsiri, terus bagaimana mengekstraksinya ke depan, terus bagaimana kita mengembangkan apa potensi yang bisa dikembangkan dari minyak atsiri, baik yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, yang tentunya kita bisa nanti teliti atau kembangkan sama-sama. Baik, slide. Ya, jadi tentunya adik-adik sekalian kita harus tahu dulu
kenapa minyak atsiri ini perlu kita pelajari ya, ya. Tentunya kita harus belajar historinya ya. Bagaimana orang tua kita atau nenek moyang kita itu mengenal minyak atsiri ya. Ya, slide. Jadi adik-adik sekalian bahwa tentunya kita tahu bersama bahwa minyak atsiri sudah dipakai ya sejak dulu. Ya, ketika ada proses kematian untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dan lain sebagainya, ya masih di zaman Firaun itu sudah dipakai ya. Namun perkembangan pada saat ini ya semua negara seperti di India ya minyak atsiri itu dipakai untuk pengobatan yang dikenal dengan nama Ayurveda ya. Terus di Arab tentunya pengguna minyak atsiri ini sangat tinggi sekali. Kita bisa lihat ketika kita umroh atau haji sepertinya wajib ya. Setiap kita mau sholat itu dia menggunakan parfum yang dioles pada kulit dan lain sebagainya ya. Ini semua ini berbasis dari minyak atsiri. Slide. Nah, adik-adik ya pasti tahu ya, ya apa sih sebetulnya minyak atsiri ya. Minyak atsiri tentunya ya definisinya sudah jelas ya. Minyak yang diperoleh dari organ tertentu ya. Seperti bunga, daun, ya, batang, akar yang mengandung senyawa yang bisa memberikan aroma khas dan tentunya memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi satu tanaman itu memiliki sifat-sifat tertentu. Bahkan bunga yang sama, ya, yang tumbuhnya berdekatan boleh jadi itu memberikan aroma yang berbeda. Dan kita tahu bersama bahwa bukan saja manusia yang berkomunikasi, ya, di tanaman sebetulnya juga ikut berkomunikasi antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya, sehingga bisa memberikan sesuatu ya perbedaan dalam bentuk aroma. Slide. Nah, adik-adik sekalian, bahwa minyak atsiri itu memiliki sifat ya, dan beberapa perjalanan kami ke berbagai daerah mencari sumber tanaman untuk sebagai pengobatan sekaligus untuk mencari minyak atsiri kira-kira yang mana yang perlu dikembangkan ke depan. Seperti kalau di Papua minyak gaharu, harganya sangat mahal sekali, ya. Namun punya keterbatasan, ya. Oke, kita coba lihat bagaimana sifat minyak atsiri. Setiap tanaman memiliki aroma khas, ya. Seperti juga kita manusia, mungkin kalau kita punya anak, ya, kita ada masing-masing ada punya aroma khas, ya. Padahal sama-sama makan ikan, makan telur dan lain sebagainya. Nah, di tanaman pun juga memiliki aroma tersendiri. Nah, ini yang perlu kita kembangkan semua, ya. Bagaimana aroma khas yang berasal dari senyawa kimia yang didapat itu kita bisa mengambilnya, atau yang tanaman yang sama yang tumbuh di daerah lain, ya, tumbuh di daerah lain, contohnya seledri. Coba kita bagaimana aroma seledri yang ada di Indonesia dengan spesies yang ada di Cina memiliki aroma yang berbeda, ya, terkecuali mungkin kayak seperti nenas, ya. Saya perhatikan nenas di mana-mana aromanya sama, ya. Tetapi kalau seledri saya lihat di Cina, di Jepang, ya, kemudian di Indonesia dengan kemiripan, ya, tetapi memiliki aroma yang khas. Ya, slide, ya. Kemudian dia mengandung volatil, ya. Minyak atsiri itu cenderung, ya,
mengandung sesuatu yang mudah menguap pada suhu tertentu, ya. Pada suhu ruangan dia gampang menguap. Sehingga kenapa minyak atsiri ini harus diperlakukan dengan baik. Ya, sayangnya yang saya perhatikan di dunia kampus, pada umumnya teknologinya mulai dari tahun 90 saya sampai saat sekarang ini saya perhatikan, mohon maaf, baik di Unhas, Brawijaya, ULM, dan lain sebagainya, masih memakai metode yang dulu. Ya, sehingga mungkin inilah yang ke depan, ya, pada pertemuan berikut kita akan sharing ya bagaimana merubah proses untuk mengambil minyak atsiri dengan menggunakan teknologi terkini, ya, sehingga waktu yang dibutuhkan itu bisa lebih cepat, ya. Seperti pada tanaman masih menggunakan metode maserasi, destilasi, ya, eksokletasi, terus metode reflux dan lain sebagainya. Padahal ilmu ini berkembang di luar, ya. Nah, kita harapkan dengan masuknya praktisi, pengalaman-pengalaman yang kita ada di pabrik kita itu kita bisa mungkin share ke teman-teman dan lain sebagainya, sehingga adik-adik nantinya punya potensi untuk mengembangkan apa yang didapat di dunia kampus. Ya, slide. Kemudian minyak atsiri juga memiliki sifat khas, yaitu sifat basa yang tentunya ini tidak larut dalam air. Nah, bagaimana minyak atsiri ini kita formula sedemikian rupa karena tidak larut dalam air, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya. Seperti misalnya deodoran, masuk di sabun, kemudian di parfum, di pengharum mobil dan lain sebagainya. Ini butuh formulasi, ya. Ya, tentunya kita bisa tambahkan seperti minyak nabati atau alkohol, ya, untuk mensuspensikan. Sifat khas yang lain minyak atsiri yaitu tentunya sebagai antimikroba. Nah, kita di farmasi ini belum optimal dilakukan. Pada umumnya di bidang farmasi masih lebih fokus kepada manfaat bahan-bahan yang dibawakan oleh tanaman tersebut yang secara turun-temurun. Tetapi minyak atsiri ini masih belum banyak dioptimalkan untuk digali. Nah, mungkin ini peranan dari adik-adik yang ada belajar di biologi untuk ikut ekspansi supaya bisa menyiapkan teman-teman yang di farmasi atau di kimia, ya, untuk mengeksploitasi, ya, minyak atsiri yang ada dalam tanaman. Dan perlu kami garis bawahi sesungguhnya, kalau kita bermain di minyak atsiri, jauh potensinya lebih tinggi dibanding bermain di obat-obatan. Kita bisa bayangkan, obat-obatan tidak ada yang sampai puluhan juta harganya. Tetapi minyak atsiri ada sampai ratusan juta. Bisa dibayangkan kalau adik-adik nanti ke depan berhasil untuk bermain di minyak atsiri dengan mendapatkan paritas yang tepat, pasar yang jelas, dan lain sebagainya, itu sudah sangat luar biasa. Jadi orang kaya, ya, bisa mengalahkan dengan industri makanan, pangan yang lain, obat-obatan, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Minyak atsiri hampir semua orang yang sudah berusia lebih dari 10 tahun pasti akan menggunakannya. Kita bisa bayangkan Indonesia yang penduduk 250 juta. Ya, yang di atas 30 tahun dan lain sebagainya, berapa besar volume. Akankah adik-adik pengusaha-pengusaha sudah memanfaatkan optimal minyak atsiri? Jawab saya secara langsung, masih sangat terbatas. Dan pada umumnya kita lebih banyak mengimpor. Sangat menyedihkan. Indonesia sebagai urutan kedua setelah Brasil, tetapi kita hanya
sebagai konsumen, ya. Lewat Zoom ini saya mengajak kepada adik-adik, ayo sekarang bangkit semua. Jangan kita terlelap dalam mimpi kita sebagai konsumen. Ini sangat menyedihkan sekali, negeri kita yang begitu kaya raya, ya, tetapi kita pada umumnya dijadikan pasar. Nilam diproduksi tetapi dikirim, setelah itu dikembalikan ke Indonesia. Minyak-minyak yang lain gak harus dikirim ke luar negeri, setelah itu dikembalikan dalam harga yang cukup mahal. Kenapa orang Indonesia tidak memproses? Kenapa orang Indonesia tidak memproduksi untuk dalam negerinya sendiri? Ini suatu tantangan. Ini adalah suatu peluang. Di balik tantangan itu ada peluang yang besar untuk adik-adik bisa kembangkan. Slide. Jadi adik-adik sekalian, ya, kita harapkan dengan mengetahui sifat-sifat khas, ya, dari minyak atsiri, ya, tentunya ini adalah peluang besar untuk kita kembangkan, ya. Slide. Ya. Karena sifatnya yang spesifik tadi, sehingga kita menjadi barang ini ibarat emas hitam. Ya, kalau saya mau mengatakan bahwa pabrik Freeport per 1 gramnya sekitar 1 juta, sebetulnya minyak atsiri juga itu bisa menjadi emas hitam. Ya, kalau kita kelola, masukkan dalam industri, diproses menjadi parfum, dibuat kosmetik, dibuat pengobatan, dan yang belum pernah tersentuh yaitu dalam produk makanan. Belum ada satupun yang mengelola dalam bentuk makanan. Padahal minyak serai, minyak jahe, minyak bawang putih, kalau kita bisa kelola dengan baik, bisa menghasilkan nilai yang sangat mahal dibanding dengan minyak-minyak yang diimpor dari negara lain. Begitu banyaknya produsen yang membutuhkan minyak wijen, menggunakan minyak jahe, kemudian minyak cengkeh dan lain sebagainya. Tetapi kita di Indonesia sebetulnya belum terbangun. Ya, pada umumnya ini dikelola oleh dari luar negeri, setelah itu masuk di pasar Indonesia. Saya perhatikan di perbatasan Malaysia kemarin, saya baru pulang dari Malaysia, sangat menyedihkan sebetulnya. Semua merek-merek dari luar negeri sebetulnya bahan baku dari Indonesia. Tetapi persoalannya, kita belum ada industri yang konsentrasi untuk mengelola bahan alam kita untuk dipasarkan dalam negeri kita sendiri. Pada umumnya pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia dikoordinir oleh orang-orang tertentu yang mana mempunyai pasar di luar negeri, setelah itu dikembalikan pasarnya ke Indonesia. Nah, kembali lagi, yang seperti yang saya sampaikan bahwa kita ini Indonesia sebagai pasar yang sangat luar biasa. Ya, slide. Nah, mungkin kita sudah tahu, ya, sudah pernah baca apa saja yang menjadi sumber minyak atsiri kita. Ini cukup banyak di negeri kita, hampir semua ada. Ya, biji-bijian, ada cengkeh, ada ketumbar, ada merica, kemudian ada bunga. Bunga begitu banyaknya dari Sabang sampai Merauke. Belum pernah kita eksploitasi bunga-bunga yang mengandung minyak atsiri. Buah, hanya buah tertentu yang kita produksi. Padahal untuk minyak atsiri yang terdapat pada buah kita tidak kelola dengan baik. Hanya mungkin buat dalam bentuk jus. Ya, terus batang, ya, yang dari apa sih namanya, yang batang-batangan paling yang kita makan gulai, ya, gulai kambing, terus minum jahe yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, yang menggunakan kayu manis. Tetapi untuk minyak atsirinya belum kita kelola dengan baik. Membiarkan minyak atsirinya ini ketika dikelola keluar ke alam bebas, memberikan aroma di sekeliling, ya, di mana proses memasak itu berlangsung, tetapi kita tidak tangkap, ya. Seperti juga di Makassar, penjual coto Makassar, penjual palu bahasa Konro,
bumbu-bumbu yang mengandung minyak atsiri. Kenapa kita tidak usahakan memberi aroma tetapi sekaligus menangkap ya minyak atsiri yang ada dalam bumbu tersebut sehingga ketika dihidangkan itu memberi aroma yang jauh lebih hebat ya kekuatannya dibanding dengan dihidangkan seperti biasa yang bumbu-bumbunya dimasukkan dalam makanan dan minyak atsirinya dibiarkan. Ya, belum ada satupun restoran yang bisa menangkap minyak atsiri yang ada dalam bumbu setelah itu diaplikasikan ketika makanan itu dihidangkan. 15 tahun yang lalu kami sudah berinisiatif untuk membuat suatu resto yang mengambil minyak atsirinya. Setelah itu dihidangkan, baru ditetesin seperti kalau kita makan mie ayam. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, pasti menggugah selera karena aroma bisa ketangkap 100%. Yang selama ini kita masak semua terbuang ke udara. Ya, di sekeliling sampai jarak 10 meter pun bisa mencicipi aromanya. Apalagi kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, masa gulai kambing dan lain sebagainya. 4 tetangga yang bisa mencium, hanya mencium, ya. Terkadang juga tidak merasakan, ya. Semoga ke depan ya semua bisa baik. Kemudian dari biji-biji, ya, saya tertarik sekali dari kulit jeruk mengandung hesperidin, ya. Mungkin sebaiknya ke depan kita jadikan hesperidin ini di samping bermanfaat, tetapi aroma pada kulit jeruk kita bisa tangkap dengan baik, ya, sehingga ketika ditetesi persatuan mililiter bukan mililiter lagi, ya dalam satuan terkecil, ya kita bisa bagi 1000 mikron dan lain sebagainya, itu memberikan aroma yang sangat luar biasa dibanding perasaan jeruknya. Nah, tetapi lagi-lagi ini tidak dioptimalkan dan proses pengolahan makanan pada umumnya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya, slide. Ya. Nah, bagaimana minyak atsiri di Indonesia? Ada referensi yang kami dapat ada sekitar 80 jenis minyak atsiri. Ya, tetapi sayangnya harganya kita fluktuatif. Ya, dipermainkan oleh dunia barat sehingga lagi-lagi petani tidak membawa kesejahteraan. Olehnya itu kita sangat berharap dunia kampus sebagai pelopor, ya, industri sebagai pelopor untuk menjembatani antara akademis kemudian dunia usaha ke masyarakat yang bisa menampung hasil proses penyulingan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luar biasa. Cengkeh kita, ya, dikirim ke luar negeri. Pabrik rokok sendiri yang ada dalam negeri kita, Jarum Super, ya, dan lain sebagainya, menggunakan cengkeh. Tetapi akankah universitas yang ada di Indonesia ini melakukan pembinaan kepada para petani sehingga nilai cengkehnya itu bisa semakin harganya meningkat. Ya, seiring dengan penyimpangan, ya harganya bisa lebih tinggi dengan proses pengolahan mulai dari memetik, penjemuran sampai masuk dalam karung, bahkan sampai proses penjualan. Ada pendampingan ya dari teman-teman yang dunia kampus sehingga masyarakat merasakan hasilnya yang luar biasa. Begitu juga pala. Saat ini kebutuhan pala semakin meningkat. Bisa dibayangkan adik-adik sekalian, 140.000 per kilogram sekarang ini harga pala. Kenapa masyarakat kita yang dari Sabang sampai Merauke hanya mau bertanam sawit yang notabene bisa menghasilkan per 1 hektar hanya 4 juta. Kemana kita semua universitas? Kemana semua dunia usaha yang tidak membimbing masyarakat untuk meningkatkan income-nya?
Ya, lagi-lagi saya juga kita kembali perlu mengedukasi. Selama kami memproduksi albumin, saya keliling seluruh Indonesia untuk menyampaikan, wahai masyarakat sekalian, ini ada potensi untuk dikembangkan. Tolong budidayakan sai ikan gabus. Kami butuh 3-4 ton per hari. Ibu bisa mendapatkan 1 ton 35 juta. Berarti 4 ton 150 juta per satu kali panen. Yang mana budidayanya hanya 3 bulan. Tapi kembali lagi masyarakat lebih senang otaknya di matanya, bukan di kepala. Apa bisnis yang berjalan, itu yang dilakukan. Ya, dia tidak mau ada tantangan. Nah, di sini dibutuhkan partisipasi dari adik-adik mahasiswa ketika KKN bisa membukakan matanya masyarakat supaya otaknya di kepalanya, bukan di matanya. Ya, karena di masyarakat kita saya perhatikan apa bisnis yang jalan itu yang diikuti. Bisnis air minum semua ikut di air minum. Bisnis warnet semua ikut di air minum. Bisnis voucher semua ikut di voucher. Padahal negeri kita ini kaya raya sekali. Seperti pala tadi saya sampaikan harganya sangat mahal sekali. Harga vanili, yasmin dan lain sebagainya sangat mahal. Dan kita bisa kembangkan lebih banyak. Kalau ada keterlibatan, ya alhamdulillah pada hari ini kami dari industri sangat senang sekali sudah dipanggil, ya ikut membuka wawasan kembali buat adik-adik bahwa mahasiswa biologi haram hukumnya untuk miskin. Tidak ada dalam cerita kamus miskin. Berarti kalau dia miskin, dia sendiri yang membuat dirinya miskin. Tidak ada mahasiswa biologi harus nganggur. Kalau ada nganggur, ada sesuatu yang salah. Bukankah kita ini butuh bibit yang banyak? Bukankah kita ini butuh enzim yang banyak? Bukankah kita ini butuh bibit-bibit tanaman yang harus dikelola oleh adik-adik yang memiliki keilmuan yang tinggi? Ya, kultur jaringan mereka bisa mengoptimalkan, ya, termasuk di grup kemarin di praktisi saya sampaikan salah satu tanaman di Makassar yaitu Sanrego, Lunasia amara. Cuma 1 pohon. Kalau kita bisa kembangkan, bayangkan kita bisa mendatangkan Piagra di Indonesia yang notabene menyumbang ratusan miliar per bulan hanya dari Piagra. Kenapa kita di Indonesia tidak membuat Piagra yang bisa dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sangat mengharapkan dosen-dosen, adik-adik, dan lain sebagainya untuk ikut berpartisipasi optimal. Ya. Jadi minyak atsiri kita sangat tinggi sekali ya, kebutuhan. Ya, ketika boykot produk dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Baru saya sadar bahwa rupanya pasta gigi semua diproduksi dari luar. Kita di Indonesia jarang sekali yang ada. Semua merek-merek itu rupanya berasal dari luar. Artinya bahwa Indonesia ini benar-benar sebagai konsumen. Nah, saatnya kita untuk bangkit. Ya, bangkit bagaimana bahan-bahan alam, ya terutama yang mengandung minyak atsiri, dikelola oleh putra-putri kita, sehingga mampu melahirkan satu kesejahteraan dan mampu menghasilkan asas manfaat buat kesehatan. Karena minyak atsiri ini benar-benar belum dioptimalkan. Saya 20 tahun yang lalu karena sibuk di albumin, kami sibuk riset untuk obat kanker, cuci darah, mencari tanaman yang potensi untuk itu, sehingga minyak atsiri masih belum kami masukkan sebagai kategori prioritas. Ya, tetapi 2 tahun belakang ini saya baru sadar setelah kami terbang ketemu dengan pembeli minyak gaharu. Saya baru tersadar bahwa rupanya kita ini sangat luar biasa. Gaharu diekstraksinya dengan cara yang salah. Kami sampaikan, Pak, Bapak ini mengekstraksi
gaharu, salah metodenya. Berapa rendamen yang bisa dapatkan? Sekian. Oh, ternyata Bapak salah dalam perlakuan. Oke, nanti kita ketemu, akan saya sampaikan bagaimana cara mengekstraksi gaharu yang bisa dapatkan optimal. Nah, alhamdulillah kami ditelepon beberapa minggu yang lalu. Kami mau datang ke Indonesia, Pak. Tolong diajari cara membuat minyak gaharu. Dan satu lagi, pendatang terbaru yang mengandung minyak atsiri yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu daun puri. Alhamdulillah, saya perhatikan 1 tahun kemarin ini, daun yang tadinya tidak ada nilainya menjadi nilai 100.000 per kilogram kering. Lagi-lagi semua diekspor ke luar negeri. Saya insya Allah dalam waktu dekat akan ke Putus Sibau, ke Kalimantan Barat, mengambil daun puri ini untuk kami proses, dan saya mencoba untuk mengeksplorasi seoptimal mungkin supaya kandungan minyak atsiri yang terdapat pada daun puri di Putus Sibau, di hulu Sungai Kapuas itu kita bisa kerjakan. Dan mungkin saya minta tolong kepada teman-teman di UNJ yang menguasai kultur jaringan, ya, kita bisa dibantu untuk menanam di belahan Sulawesi atau di Kalimantan Timur yang masih begitu luas terbentang, hanya isinya sawit. Slide. Jadi potensi minyak atsiri kita sangat tinggi sekali ya. Seperti yang saya lihatkan tadi itu minyak gaharu, ada minyak minyak serewangi dan lain sebagainya. Tapi belum optimal. Nah, ini ada keanekaragaman penghasil minyak atsiri. Namun kalau saya perhatikan dari tanaman, ya, kayak seperti kayu manis, kemudian ada satu tanaman yang pada umumnya tidak pernah diperhatikan, yaitu tumbuhnya di sekitar pembuangan sampah, yaitu dikenal nama akar kucing, Todalia asiatica. Ini belum ada di list. Ya, tanaman ini mengandung satu minyak atsiri. Mungkin rendamen tidak terlalu banyak, tetapi kalau ini kita bisa manfaatkan, ya pasti bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang lebih baik. Ya, karena tumbuhnya sangat mudah, kemudian biar dilempar dan lain sebagainya dia bisa tumbuh, tidak ada perlakuan khusus. Berbeda halnya kayak seperti minyak kayu manis, ya, kemudian gaharu yang susah, yang harus menunggu sekian puluh tahun, ya, baru bisa kita tumbuh. Tetapi adik-adik perlu mengembangkan, ya, harus mengembangkan tanaman-tanaman kira-kira yang mana yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Karena kalau yang ada di daftar ini seperti kulit kayu manis, nanti lama baru bisa ada kelanjutan. Berbeda halnya kayak serai dapur, serai wangi, ya. Tapi yang seperti gaharu ini sangat, ya, susah sekali ya. Ya, begitu juga untuk permen atau kemukus dan lain sebagainya, itu agak perlu waktu untuk meremajakan. Nah, di alam kita ini masih banyak tanaman yang belum kita determinasi dengan baik dan menghasilkan minyak atsiri. Ataukah tanaman yang sudah ada menghasilkan minyak atsiri ini kita bisa kombinasi, ya, kita bisa kombinasi dari satu tanaman ke tanaman yang lain sehingga menghasilkan suatu prototipe yang lain daripada yang lain. Nah, setelah prototipenya itu bagus, baru kita bisa scale up, ya, baru kita bisa sampaikan ke masyarakat untuk budidaya secara optimal. Ya, slide. Ya, adik-adik sekalian, bahwa ini semua ada di negeri kita, kayak nilam, serewangi 3 bulan bisa panen, akar wangi, kecuali kayak kananga yang harus cendana yang lebih panjang, kayu putih, daun cengkeh, peremajaan yang cukup banyak, lama, gagan cengkeh, pala,
lada, dan yang sebetulnya ini jahe, ya, jahe, gingerol dan lain sebagainya cukup banyak pemakaian, tetapi kembali lagi pada pameran kemarin di Surabaya, semua produk-produk itu dikemas sudah produk di luar negeri, sehingga dijualnya ke kita harganya mahal. Para pelaku kosmetik dan lain sebagainya membeli bahan baku yang mahal, tentunya akan berpengaruh pada HPP, harga pokok produksi, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang lebih mahal. Ya, slide. Nah, ini potensi Bu ya, yang adik-adik semua yang perlu dikembangkan semua. Kita ada semua ADAS, kemudian kunyit, ketumbar, terus jeruk purut. Ya, di kunyit mungkin selama ini kita hanya memandang bahwa itu pewarna. Ya, pada ketika masak ikan atau masak apa yang menggunakan bumbu dari kunyit, atau ketika digunakan sebagai campuran jamu. Tetapi kita belum pernah melirik bahwa minyak atsiri pada kunyit itu manfaatnya seperti apa. Ya, yang selama ini hanya kita gunakan yaitu kurkuminnya, ya, tetapi minyak atsiri yang 0, sekian% itu ya, dikecualikan, tidak pernah jadi prioritas. Nah, kalau ada adik-adik yang memproduksi khusus minyak kunyit, ya, minyak jahe dan lain sebagainya, pasar kita hampir 300 juta, ya, 200 juta lebih, ya, itu pasar semua, atau diaplikasikan ke dalam produk-produk yang lain seperti di pasta gigi, apalagi minyak atsiri pada daun sirih misalnya. Ya, bagaimana ketika di dokter gigi, cabut gigi itu bisa digunakan sebagai obat kumur atau cairan kumur. Nah, ini semua bisa meningkatkan income bagi masyarakat, ya, dan terutama produk jatuhnya ke masyarakat Indonesia tidak terlalu mahal. Nah, anehnya semua minyak-minyak begitu pada pameran kemarin di Surabaya bulan Oktober ya tahun lalu, saya melihat bahwa produk ini produk Indonesia, tetapi ya kembali lagi semua didatangkan dari Prancis, ya, yang mana ada kunyit di Prancis gitu, ya. Saya juga heran kayak di Jepang, ya, dia mengklaim bahwa ini adalah produk minyak kunyit, ya, produk kurkumin. Pertanyaan, mana ada kunyit ya di Jepang, ya, kita cuma di Indonesia yang lebih banyak. Slide. Nah, jadi adik-adik sekalian, kenapa minyak atsiri itu kita harus dalami, ya, kita harus kembangkan, dan harus adik-adik yang di level S1, S2, dan S3 harus mengembangkan lebih jauh. Ya, alasannya adalah, satu slide, minyak atsiri itu tentunya penggunaan dalam industri sangat tinggi, ya, termasuk industri parfum, kosmetik, makanan, minuman, belum lagi pengobatan alternatif. Semua menggunakan minyak atsiri. Akankah minyak atsiri yang ada di Indonesia ke depan kita bisa produksi dan mandiri? Jawabnya pasti, itu akan bisa. Kalau generasi yang ada sekarang ini, ya, ada yang mau melirik bahwa ini adalah emas hitam, ya, emas hitam di depan kita yang bisa kita kembangkan menjadi pundi ekonomi bangsa, di samping menambah devisa negara, ya. Keterlibatan adik-adik mahasiswa untuk melakukan riset
ikut berkecimpung dalam penelitian memang sesuatu hal menjadi tantangan besar. Saya ingatkan lagi, keterlibatan mahasiswa untuk ikut berkontribusi itu adalah menjadi sesuatu tantangan terbesar. Akan tetapi, ketika adik-adik bisa ikut bergabung di dalamnya, bisa mengembangkan, insya Allah akan menjadi miliarder. Ya, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa jurusan biologi, kimia, kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya di kamus saya haram. Jadi termiskin kalau dia menghormati ilmunya. Ya, kalau kita tidak diterima sebagai dosen, jangan berkecil hati. Adik-adik sekalian, tidak diterima pada BUMN, jangan berkecil hati. Tidak diterima di instansi apapun, jangan berkecil hati. Ayolah, setelah Anda lulus sebagai sarjana di biologi, wah, inilah saya akan aplikasikan seperti 20 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun yang lalu ketika kami menyelesaikan studi di S1, saya sudah berkomitmen. Insya Allah, selamat datang hari yang cerah buat saya dan keluarga. Selamat tinggal ya kegelapan ya, karena selama kita sebagai mahasiswa betul-betul kontraktor, bahkan sampai berkeluarga pun di awal jadi kontraktor, artinya kontrak ya. Saya berkomitmen begitu menyelesaikan studi di farmasi, insya Allah saya akan membuat suatu produk yang belum pernah ada di Indonesia. Itu komitmen kami. Alhamdulillah di tahun 2008 kami bisa wujudkan. Ya, kami bisa wujudkan membuat albumin pertama dari ekstra ikan gabus dengan merek PIP Albumin. Hanya hitungan bulan omset bisa sampai 3 miliar, 6 miliar, 9 miliar, malah sampai dengan 10 miliar ke atas. Hanya hitungan tahun, ya tidak lama-lama gitu. Jadi adik-adik sekalian, perlu Anda benar ya menghargai ilmunya supaya pengetahuan terhadap misalnya minyak atsiri betul-betul Anda bisa aplikasikan untuk membuka peluang ya, membuka peluang karir, karena kita tahu bersama bahwa jumlah alumni saat sekarang ini kurang lebih 3.000, 4.000 per bulan, sementara untuk penerimaan ASN itu sangat terbatas. Ya, olehnya itu kami sangat menghimbau kepada adik-adik yang ada di kelas ini, ya, supaya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen Anda simak dengan baik, dan Anda yakini dalam diri Anda bahwa saya akan kembangkan untuk di kemudian hari. Saya tidak akan menjadi beban negara. Ya, tidak akan protes ikut demo karena belum diangkat sebagai pegawai tidak tetap dan lain sebagainya. Tetapi ayo semangat untuk ikut berkontribusi mengembangkan kekayaan alam kita, ya terutama untuk seperti minyak atsiri salah satunya, ya. Dan itu adalah potensi besar untuk kita maju bersama. Ya, slide. Jadi adik-adik sekalian, bahwa potensi itu ya sangat besar ya, yang kita harus kembangkan, karena di samping sebagai bisa digunakan di industri, kita juga bisa gunakan di tempat lain, dan lebih-lebih lagi kalau minyak atsiri ini kita bawa ke ranah kesehatan. Ya, saya 7 tahun yang lalu ke salah satu kampung di Cina, kota Wenzhou, Shandong itu, diperlihatkan ada ayam yang sengaja dipukul dengan kayu, sehingga sehingga ayam itu tidak bisa berjalan, jadi mirip seperti trauma di kaki. Setelah itu dia memperlihatkan mengambil satu minyak, diolesi, hanya hitungan menit langsung bisa berjalan. Saya ngomong kepada yang memperlihatkan ke saya, Pak, bolehkah dikasihkan formula itu? Saya akan beli, Anda Bapak sisa ngomong, mau 1 miliar dalam rupiah, 2 miliar, 3 miliar, saya akan beli. Tapi mereka tidak mau. Nah, setelah saya melihat itu adalah semua gabungan dari minyak atsiri yang dijadikan satu, dioleskan pada kaki ayam tadi yang
sengaja dilumpuhkan. Hanya hitungan menit, dia bisa terbangun kembali dan berjalan. Meskipun tertati-tati gitu. Tetapi yang perlu kami simak di sini bahwa aktivitas farmakologi pada bahan fitokimia yang mungkin digabut itu, kalau kita terapkan buat dalam bentuk obat, itu akan sangat membantu bagi pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, trauma, atau kecelakaan kerja, atau dan lain-lain sebagainya. Nah, semuanya ini adalah berbasis daripada minyak atsiri. Nah, kenapa dari awal saya katakan bahwa minyak atsiri ini adalah emas hitam. Olehnya itu, adik-adik kalau bisa melakukan penelitian yang bisa menghasilkan uang untuk Anda sendiri gitu. Jadi bukan untuk sebagai syarat lulus. Di Unhas saya sangat kecewa kalau adik-adik itu sebagai persyaratan lulus. Saya sudah sampaikan, Dek, ini kesempatan Anda mahasiswa. Kenapa Anda tidak gunakan untuk meneliti sesuatu yang bisa mengangkat derajat Anda, di samping itu untuk kemaslahatan orang, ketimbang melakukan penelitian asal lulus. Nah, kalau Anda lakukan seperti itu, tentunya satu, kalau Anda tidak diterima kerja, Anda sudah punya modal. Modal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya, misalnya di biologi, di Unhas, biologi di UNM, biologi di UNAIR, UGM, USU, dan lain sebagainya, tidak lakukan. Ya, berarti kita menjadi miliknya, milik sendiri. Ya, kemudian yang kedua, di samping sebagai persyaratan lulus, tentunya ini bekal ke depan untuk kita lakukan. Jadi meskipun terlambat sedikit selesai, tetapi akan membawa hasanah yang sangat luar biasa. Karena ini kita bisa jadikan patokan. Sehingga kalau misalnya membuat suatu penelitian, seharusnya yang bisa dimiliki, ya, menjadi hak paten buat kita, buat mahasiswa dan dosen pembimbingnya, untuk dijadikan sebagai kandidat bagi mahasiswa tersebut ketika impian, misalnya sebagai dosen, mau mendaftar dosen tidak diterima. Pasti semua mau jadi ASN. Manusia normal semua mau jadi ASN. Tapi lagi-lagi kemampuan negeri kita ini sangat terbatas. Ya, nah kalau tidak diterima sebagai pegawai negeri, tentunya masih banyak peluang sekali. Apalagi kalau jurusan biologi. Ya, jurusan biologi saya tidak terima kalau misalnya sampai ijazahnya nanti difotokopi berkali-kali, ditolak. Berarti adik-adik tidak memaknai ilmu biologi yang diberikan oleh dosen Anda. Bisa bayangkan bergerak saja di mangga okulasi dengan baik, ya, Anda tawarkan kepada masyarakat bisa muncul 3 buah dalam satu pohon, ya, Anda membuat bibit padi yang bisa tahan hama, terus Anda melakukan riset bakteri apa yang bisa menjadi enzim, ya, untuk dipasarkan secara global. Anda bisa melakukan misalnya membuat losio, membuat pasta gigi, membuat wangian yang bisa dipakai di refleksi. Cukup banyak lah. Nah, tergantung dari kemampuan adik-adik untuk mau kemana. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengajak semua, ya, mengajak adik-adik dengan kesempatan pertama ini untuk berdiskusi lebih banyak, ya, tentang minyak atsiri. Dan di pabrik kami sudah siapkan satu investasi, yaitu alat ekstraksi bertekanan tinggi yang belum ada di dunia, ya, belum ada di dunia. Kami risetnya 3 tahun dengan bongkar dan lain sebagainya, sehingga pada pengujian kemarin sudah tembus pada 200 MPa, 400 MPa, berarti 4.000 bar.
Meskipun skala kecil, tetapi ini prototipe ya yang bisa nanti dikembangkan ke depan. Karena saya sudah ke Jepang untuk mencari industri untuk membuatkan skala besar. Di Cina kami hampir 2 bulan tinggal untuk dibuatkan, namun belum ada yang bersedia. Oke, enggak apa-apa. Suatu saat ada generasi muda yang berani menerima tantangan saya. Karena saya kepingin bagaimana saya membuat mendestruksi asam amino dari tulang yang selama ini kita buang. Ya, buang tulang kita tidak gunakan dengan baik. Ya, padahal itu kita bisa mengambil protein yang ada dalam tulang. Ceker ayam, setelah kita makan cekernya dan lain sebagainya kita buang. Padahal di dalamnya ini masih banyak ya kondroitin, glukosamin yang bisa kita ambil di dalam tulang tersebut. Namun harus menggunakan dengan teknologi yang tinggi. Nah, alhamdulillah adik-adik yang mau melakukan penelitian tekanan tinggi di pabrik kami sudah siap, dan kemarin sudah saya membimbing anak S1, S2 dan S3. Alhamdulillah sudah kita sampai pada tekanan 7.000 bar. Ya sekitar berapa ya? 140 PSI ya. Nah, itu sesuatu yang mustahil untuk dalam skala besar. Masih kecil, 2 liter lebih dan lain sebagainya. Tetapi itu sudah bisa dijadikan pilot. Jadi adik-adik sekalian, wajib hukumnya untuk dipahami betul ya bagaimana pengembangan minyak atsirinya itu ke depan. Karena negeri kita sangat kaya raya. Bisa dibayangkan kalau dalam kelas ini cuma berapa orang ya. Kita lihat ada 25. Ya, masing-masing spesifik memproduksi 1 minyak atsiri. Saya rasa kalau laki-laki ya punya tanggungan pun, maaf ya, 2 mertua dan lain sebagainya belum habis. Apalagi kalau cuma 1 mertua, ya, nggak bakal habis ya. Ya, kalau yang perempuannya kalau nggak berhasil tidak jadi masalah karena sisa mencari calon suami yang berhasil. Yang repot itu laki-laki, ya. Yang laki-laki harus tidak ada kata pilihan, harus sukses. Karena kalau tidak sukses pasti tidak disayang istri, pasti tidak disayang mertua, pasti tidak disayang ipar. Tapi kalau kita melakukan suatu hasil yang sangat luar biasa, misalnya penghasil minyak yang baik, penghasil minyak atsiri yang terbaik, tentunya semua keluarga kita pada sayang kita gitu. Rasanya tidak enak kalau kita tidak hadir, tidak ada di samping mereka. Karena kenapa? Kita ada bisa bermanfaat dalam hal finansial. Olehnya itu di awal ini saya belum banyak bicara karena saya mau kepingin membuka tanya jawab ya kepada adik-adik. Kira-kira apakah ada harapan yang ada di kelas ini, ada ilmu yang terpendam yang atau ada gagasan yang terkait dengan minyak atsiri atau pengembangannya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas habis mengenai bagaimana cara mengekstraksi serta apa yang harus dikembangkan oleh bioten. Nah, ini buat adik-adik, ini pabrik saya ya di Makassar ya dengan nama PT Ismut Pitomedica, mungkin bisa diputar. Ya, jadi sebuah pabrik yang berdiri di atas lahan kurang lebih 1 hektar dengan luas bangunan pabrik kurang lebih 4.000 meter persegi dengan standar GMP. Ya, jadi di Makassar salah satunya yang standar GMP, dan alhamdulillah kita sudah berhasil 1 Pitoparmaka. Untuk tahun ini saya akan maju lagi 2 Pitoparmaka. Jadi semoga di tahun 2024 kita bisa sudah menyumbang ke daftar nasional bahwa dari PT Ismut bisa insya Allah melahirkan beberapa Pitoparmaka. Ini Bu, fasilitas pabrik sebagai buat untuk adik-adik ya, sebagai semangat ya bahwa berkarir
di bidang alam itu juga tidak sia-sia. Ya, di samping bisa merekrut karyawan yang baik, mempekerjakan orang, juga bisa menambah kesejahteraan kita dan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan petani ya pada khususnya. Yang saya sangat berkesan sekali bahwa ketika kita bergerak di bidang industri, kita bisa bayangkan berapa kontribusi kita terhadap petani kita, ya seperti saat ini, alhamdulillah, yang jumlah pengumpul ikan itu sekian puluh. Jadi alhamdulillah kami bisa menghidupi sekian banyak orang yang hanya mengumpulkan ikan gabus maupun ikan toman. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua yang jumlahnya nanti sekian puluh di sini? Tentunya potensi tanaman yang bisa dikembangkan tadi minyak atsiri itu sangat banyak. Sekarang ini dituntut ya kehadirannya untuk ikut terlibat ya bagaimana menciptakan minyak atsiri yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga tidak mengimpor lagi dan jatuhnya ke masyarakat itu tidak terlalu mahal. Jadi ini sarana produksi kami Bu ya. Ini secara GMP ya, ini ruang bersih Simplisia menggunakan air handling unit. Jadi tidak akan mungkin munculnya jamur karena temperatur maupun humidity terjaga. Ya. Yang paling berbahaya di bahan alam yaitu adalah senyawa yang tidak diinginkan seperti aflatoksin. Oke, mungkin demikian Bu penjelasan di awal ini, masih ada waktu. Saya sangat berharap adik-adik ya bisa ikut berpartisipasi. Ya semoga di kelas ini ada seperti saya 20 tahun yang lalu, hampir 30 tahun yang lalu, ketika ada kuliah tamu dari PT Paros Indonesia. Ownernya datang di Unhas, di situ mulai terbakar semangat saya. Ya, beliau datang mengajar di farmasi selaku owner sekaligus memberi kuliah tamu. Di saat itu muncul bibit usaha saya bahwa insya Allah suatu saat saya akan mendirikan juga industri. Suatu saat saya juga akan mempunyai karyawan yang banyak. Ya, suatu saat saya akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat buat masyarakat dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi problematika di dunia kesehatan. Kami harus hadir. Alhamdulillah. Ya, dengan semangat kami pengalaman mengikuti kuliah tamu itu, disitulah cikal bakalnya muncul semangat kewirausahaan saya untuk, dan sampai saat sekarang ini alhamdulillah ya berawal dari kuliah praktisi yang seperti saat sekarang ini. Jadi sebenarnya Bu, kuliah praktisi itu harus memotivasi saja ya. Karena kalau materi-materi ibulah yang lebih jago, yang setiap saat ya menekuni dan lain sebagainya. Hanya kita ini apa yang kita bisa kontribusikan, teknologi yang ada, yang terbaru yang kita miliki, mungkin itu kita bisa share ke adik-adik maupun dosen-dosen atau sekaligus dosen datang melakukan penelitian di tempat kami gitu. Oke, mungkin demikianlah pemaparan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kita akan membuka babak diskusi ya, dan saya sangat berharap untuk membantu adik-adik melakukan penelitian, dan kita tidak akan melakukan insya Allah pemungutan biaya kalau seandainya menggunakan peralatan di pabrik saya. Oke, demikianlah penyampaian kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Insya Allah pertemuan berikut akan kita bahas mengenai bagaimana cara mengekstraksi daun sirih secara teknologi terkini. Ya, di compare dengan teknologi yang sudah lama gitu, yang konvensional.
saya akan memaparkan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dan serta bagaimana bioteknologi untuk supaya bisa melahirkan bahan fitokimia yang lebih banyak dan berkualitas, ya. Jadi lebih banyak dan berkualitas, bukan banyak tetapi tidak berkualitas. Oke, itu saja Bu yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Kami tidak lain dan tidak bukan hanya memotivasi buat adik-adik saya yang lagi sementara kuliah pada saat ini, semoga bisa mandiri untuk pada masa akan datang, ya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mansur, luar biasa ya materinya dan juga semangatnya. Jangankan mahasiswa Pak, saya juga ikut terbakar nih. Aduh, harus ada yang saya bisa produksi nih. Gitu ya. Ya. Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi juga mengirim mahasiswa terutama untuk magang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, mungkin ada hal yang perlu dilakukan optimasi di pabrik EV yang bisa kami jadikan juga untuk bahan riset bagi mahasiswa. Saya dengan senang hati begitu untuk bisa berkolaborasi. Silakan untuk mahasiswa seluruh peserta hari ini, jika ada pertanyaan boleh di raise hand. Ini jangan sampai dilewatkan, ini luar biasa loh ini Pak Mansur sudah menyediakan waktu. Ayo silakan. Dari mahasiswa ada yang ingin bertanya? Ada? Boleh raise hand? Oke, Nurul. Nurul, silakan Nurul. Ya, Nurul, terima ada kasih. Windy. Oh, banyak pertanyaannya nih Pak Mansur. Bu, ya, yang kami Ya, silakan Nurul. Baik, Mem, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Pak Mansur. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas pemaparan materi dari Bapak yang sangat menarik sekali karena saya juga cukup tertarik setelah mendengar pemaparan dari Bapak terkait dengan minyak asiri. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan tadi Bapak sempat menjelaskan kalau salah satu kendala yang masih terjadi di Indonesia terkait dengan minyak asiri adalah eh, pemanfaatan bahan-bahan alamnya itu yang belum optimal sehingga masih banyak sekali bahan-bahan alam yang diproduksi di Indonesia itu diekspor ke luar negeri dan setelah itu dikembalikan lagi ke Indonesia tapi dalam bentuk produk jadi. Nah, kira-kira dari yang saya tahu Pak, kendala tersebut itu terjadi karena adanya apa ya, semacam regulasi dari pemerintah yang mengharuskan adanya ekspor dan juga nanti dari ekspor tersebut menjadi awalnya kan harapan pemerintah itu untuk agar menaikkan devisa negara ya Pak. Tapi ternyata pada dasarnya, pada kenyataannya hal tersebut justru malah menjadi bencana juga untuk kita sebagai negara Indonesia ketika negara kita ini menjadi target konsumen untuk produk-produk yang sudah kita ekspor dan mereka kirim lagi ke kita itu dalam bentuk produk jadi. Kira-kira dari pihak industri sendiri dalam menangani permasalahan tersebut ya, seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Sangat bagus sekali ya. Jadi terima kasih deh. Persoalan industri memang pemerintah mentargetkan untuk meningkatkan ekspor. Ya, kita bisa memahami dalam hal itu ya. Jadi pemerintah menggalakkan untuk ekspor dalam rangka untuk peningkatan penggalian sumber daya alam seperti misalnya nikel, batu bara dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi untuk bahan alam, kalau dari perspektif saya sering buka komunikasi dengan Badan POM. Satu, Badan POM harus bersifat fleksibel ya, khusus untuk ini bahan karena kami banyak bermain di tradisional ya obat. Saya menghimbau kepada Badan POM untuk tidak menutup diri, semua inovasi itu untuk dipermudah. Jangan kita dihalangi. Saya perlu sampaikan Ade Nurul, ketika saya memproduksi kolagen dari sisi ikan, itu kami diproses sampai 3 tahun. Pertanyaan saya ke Badan POM, apa sih yang membuat sehingga Badan POM ini prosesnya begitu lama? Katanya belum pernah ada produksi di Indonesia.
Terus kalau tidak pernah di Indonesia, permasalahannya apa? Nah sekarang kalau permasalahannya karena saya mengklaim bahwa kolagen, berarti kan sisa Anda minta. Apa buktinya, parameter apa yang Pak Mansur harus hadirkan ketika Anda mengklaim sebagai kolagen? Nah, ini satu juga di birokrasi kita masih seperti seolah-olah dikendalikan oleh dunia luar ya. Saya pernah hadiri di Singapura, memang kita sepertinya apa ya, semua kita diatur segalanya, tidak mandiri seperti di Cina gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya pasar farmasi, kosmetik dan lain sebagainya membanjiri negeri kita. Jadi memang ekspor sangat dibutuhkan, tetapi maksud saya kekayaan alam yang kita miliki ya, coba kita bayangkan seperti enggak usahlah deodoran deh. Ya, saya kira di kelas ini semua pakai deodoran. Enggak mungkin tidak ada. Ya, kita saja membuat saja deodoran, satu orang yang Indonesia membuat deodoran, berarti pasarnya adalah 150 juta per bulan potensinya. 150 juta, untung 1.000 rupiah saja. Iya, berapa? 150 miliar. Ya kan? Untungnya hanya 1.000 rupiah. Bagaimana kalau adik-adik mengisolasi dari tanaman dan lain sebagainya terus dikembangkan sebagai suatu produk atau diserahkan kepada industri? Maaf Pak Mansur, ini ada hasil reka cipta saya Pak. Tolong kira-kira mau diapakan? Itu hasil indikasinya apa? Paling saya tanya indikasinya apa? Bisa dimanfaatkan ke mana? Kalau kita sudah tahu arah ciptaan Anda, tentunya paling menggampangkan sekali ya untuk kita kembangkan. Jadi kembali lagi kepada kreativitas adik-adik sekalian ya. Jadi jangan berhenti deh ya. Harus Anda lakukan terus inovasi. Dan saya ngomong tadi, inovasi di Indonesia memang sulit. Kita tidak dibuka karpet merah. Saya kasih tahu tadi, saya mendaftar di Badan POM untuk melahirkan suatu produk, mendaftar kolagen dari sisi ikan, dari limbah ikan. Saya klaim sebagai kolagen, bayangkan betapa susahnya untuk mendapatkan registrasi itu. Ya bagaimana dengan yang baru pemula? Ya, ini ibarat kami sudah ada uang, kami sudah ada industri dan lain sebagainya. Bagaimana dengan adik-adik? Pasti ciut. Tetapi insya Allah ke depan, jadi jangan menyerah. Jadi kata kunci saya, adik jangan miliki saja semangat itu, jangan pernah menyerah. Baiklah kami bersusah-susah sekarang, tapi ada saatnya kami menghentikan kesusahan. Saatnya kami untuk menikmati suatu kesejahteraan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik. Jadi semangat terus, dan yang terpenting sebetulnya saya harus sampaikan deh, lakukan yang inovatif. Jangan yang dilakukan misalnya di Sumatera kita juga ikut melakukan, apa yang dilakukan di Jawa ikut dilakukan. Ini masih jutaan potensi yang kita bisa kembangkan ya, menjadi sesuatu yang novelty, yang keterbaruan. Saya rasa tidak ada yang menjadi penghambatan deh ya untuk Adik Nurul. Ya kira-kira bakatnya Adik Nurul mau kemana nih, supaya saya bisa tahu mau ada orientasi lari kemana setelah nanti jadi selesai nih, supaya saya bisa kasih sebagai bayangan ya. Ya tapi kalau mau jadi dosen kami nggak bisa. Kalau untuk industri ya oke lah, mau bergerak di minuman saya bisa kasih saran, mau bergerak di kosmetik saya bisa kasih saran ya, karena beberapa juga saran kami teman-teman di Cina sudah produksi minuman dan alhamdulillah bisa mengalahkan saya, omsetnya sudah triliunan per bulan, padahal berangkat dari minuman deh ya. Mereka selalu memarahi saya, Pak Mansur berhenti bergerak di obat, harganya sedikit, tidak banyak untung, lebih baik minuman. Enggak apa-apalah, jiwa saya dulu di obat, nanti saya akan kembangkan di minuman. Sampai mempunyai lahan di Cina itu 40 hektar, karyawan lebih 60.000 dengan sampai 11 tingkat. Itu menandakan bahwa inovasi itu sangat bagus deh ya. Jadi jangan pernah berhenti. Kata kunci saya minta Nurul harus melakukan inovasi. Nggak apa-apa bersusah-susah, kasih tahu dulu orang tua
Pak, ini masih saya pakai uangnya, tapi tunggu akan saya gantikan berlipat, beribu-ribu kali. Ya, nah? Ya, saya juga gitu dulu. Ketika orang tua keluarga saya mengejek dan lain sebagainya, kah ini Mansur ini sekolah riset terus, panci-panci rusak, ambil semua tanaman berganti-ganti. Saya dalam hati kecil saya suatu saat saya akan perlihatkan, saya akan balas semuanya. Kita tidak boleh, malah kita harus berniat, saya akan membalas dengan baik. Tidak boleh sakit hati malah membalas yang tidak baik ya. Saya alhamdulillah semua yang sudah sampai kata-kata saya seperti itu dan lain sebagainya, semua saya sudah balas dengan kebaikan. Malah sebagian keluarganya saya masukkan bekerja di pabrik saya. Ada lagi pertanyaan, Dek, Nurul? Jadi Ya, Sejauh ini semangat ya. sudah cukup. Ya, Pak. ya, Terima kasih banyak Pak makasih. Iya. atas jawaban. Pak Mansur. Nurul minatnya di bidang apa, Nurul? Kalau saya sejauh ini sih masih minatnya ke bidang mikroalga, Mem. Karena kan mikroalga juga Mikroalga. ya masih sedikit ya pemanfaatannya di Indonesia dan menurut saya itu potensinya juga cukup bagus untuk dikembangkan. Gitu, Mem. Boleh nanti diskusi-diskusi sama Pak Mansur. Pak Mansur Iya. pasti punya ide luar biasa, itu sumber protein sangat tinggi ya, Pak Oh ya, Mansur ya. bisa. Saya, saya, saya terbuka 24 jam, Bu. HP saya tidak pernah mati, insya Allah. Kecuali kalau lobet gitu ya. Baik, terima kasih Kecuali kalau Pak lobet. Mansur jawabannya. Masih ada pertanyaan dari Windy, Pak Mansur. Ya, silakan Iya. Windy. Dan setelah itu Indira. Silakan Windy dulu, boleh? Baik, terima kasih Mem Ayu dan Pak Mansur untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, eh, apakah dari buah-buahan yang sering kita makan itu juga bisa mengandung minyak atsiri? Karena tadi sejauh yang saya tahu dan tadi yang ditampilkan di slide juga kan, yang saya lihat itu hanya ada jeruk purut atau lime kan. Nah, saya penasaran apakah stroberi juga bisa menghasilkan minyak atsiri gitu? Karena eh, sepertinya menarik gitu ya kalau semisalkan minyak stroberi itu bisa menghasilkan minyak atsiri terus bisa dijadikan obat gitu mungkin, tapi ini saya juga masih perlu saya perlu kaji lagi apakah benar stroberi itu mengandung minyak atsiri. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama deh. Jadi gampang sekali. Kita kalau untuk memastikan bahwa tanaman itu mengandung minyak atsiri, ya kan tentunya kita bisa menggunakan peralatan yang ada di kampus kita. Kita bisa mengamatinya secara GCMS ya. Kalau misalnya lain LCMS dan lain sebagainya, kita bisa ukur. Sebetulnya hampir semua tanaman itu hampir semua tanaman itu mengandung minyak atsiri. Ya termasuk dengan di buah. Yang membedakan itu hanya konsentrasinya. Ya konsentrasinya kecil 0, sekian persen gitu. Pada umumnya orang kan mau yang minyak atsiri 1%, 2%. Tetapi jangan lupa, meskipun konsentrasinya sangat rendah, tetapi kalau kita bisa kumpul ya yang mana menjadi limbah dan itu bermanfaat, itu menjadi pundi ekonomi gitu yang sangat luar biasa. Seperti pada stroberi ya, mungkin saya sih belum baca, tetapi pada dasarnya kita bisa lihat lebih jauh kalau prosesnya stroberinya itu dibuat dalam bentuk minuman, terus mau diambil minyak atsirinya, yang pertama Anda lakukan dulu yaitu periksa dulu berapa kira-kira kadarnya. Jangan sampai kadarnya sangat kecil sekali sehingga itu secara ekonomis ya tidak menguntungkan untuk kita jadi sebuah tata kelola usaha. Jadi itu yang kata kunci deh. Jadi yang sifat-sifat dari minyak atsiri itu semua yang tadi kayak mangga apa yang menyengat sekali dan lain sebagainya itu kita bisa isolasi gitu minyak atsirinya, sehingga meskipun kita tidak makan mangga tetapi seolah-olah kita makan mangga gitu. Ya, pada saat refleksi dalam keadaan pusing kita di pesawat mungkin bisa dibuat dalam bentuk yang dihirup ya. Jadi tidak harus makan mangga tetapi perasaannya seperti mengkonsumsi mangga atau mengkonsumsi tadi stroberi. Nah, untuk lebih pasti itu dilakukan penelitian deh. Nah, di situ perlunya karena ilmu itu tidak pernah berhenti.
tugasnya kita sebagai orang berilmu adalah mengamati. Jadi ilmu itu tidak ada hentinya. Jadi tidak ada seorang yang hebat, ya. Saya rasa di dunia ini tidak ada hebat, pasti ada kekurangan. Nah, yang kita harus terus belajar. Jangan sampai kita ketinggalan, ya. Apalagi adik-adik yang saat ini ya hidup dalam dunia teknologi berbeda dengan kami. Saya rasa yang ada di ruangan ini harusnya menjadi orang sukses. Yang ada di ruangan ini pasti jadi sukses. Kenapa? Saya dari kampung, Dek. Saya dari kampung, tidak punya orang tua, baru semester 1-2 sudah meninggal dan sebagainya. Ya, tetapi saya motivasi diri saya bahwa suatu saat saya akan berhasil dibanding teman-teman saya yang sudah pada saat itu sudah naik kendaraan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi itu tanamkan saja satu keyakinan bahwa insya Allah suatu saat akan kita berhasil, ya. Oke deh, ya. Ya, silakan bisa diperiksa kira-kira 1 kilogram kering, ya, Anda ekstraksi, bisa juga kirim ke saya bisa ekstrakan, bisa juga saya press, setelah itu Anda uji menggunakan GCMS atau LCMS, apa saja kandungannya dan lain sebagainya. Ya. Ya, terima kasih Pak Masih ada? Mansur ya, Windy ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini Pak Mansur, satu dari Indira, satu lagi ada di chatbox, tapi mungkin dari Indira dahulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Mansur atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tadi. Saya izin bertanya, jadi di presentasi yang Bapak telah lakukan tadi itu ada sifat-sifat dari minyak atsiri. Nah, sifat-sifat dari minyak atsiri itu salah satunya adalah sebagai antimikroba, Bapak. Nah, saya izin bertanya, kira-kira di perusahaan Bapak ini aplikasi atau penelitian lebih lanjut apa saja yang telah dilakukan gitu mengenai antimikroba pada minyak atsiri? Karena saya berminat dalam bidang mikroorganisme. Namun pengaplikasiannya ke tumbuhan ini juga cukup menarik gitu. Jadi jika akumulasikan bersama gitu, Bapak. Kira-kira apakah penelitian lebih lanjutnya ini untuk minyak atsiri sebagai antimikroba gitu sudah sampai penelitian lebih lanjut aplikasi dan produknya untuk dikomersilkan ke masyarakat atau masih dalam tahap penelitian, Bapak? Terima kasih. Oke, terputus deh. Ya, jadi sifat, oke, masih ada? Oke, Iya, Bapak. Iya ya Pak. ya, Halo Pak oke deh Mansur. ya. Ya. Kita tahu. Ya Pak, Bu. Halo, Ya, masih terdengar Pak Mansur, insya Allah. Ya Bu. Jadi minyak atsiri itu memiliki sifat sebagai antimikroba. Ya, beberapa penelitian seperti misalnya minyak cengkeh, ya, minyak cengkeh, terus minyak serai itu sudah terbukti menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Dan minyak cengkeh itu sudah banyak digunakan sebagai anti akne, ya, pada umumnya yang adik-adik yang lagi proses perkembangan, yang ada jerawat dan lain sebagainya, Anda bisa gunakan adalah minyak serai dengan minyak cengkeh. Jadi aktivitas antimikroba dari minyak atsiri itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ya, hanya selama ini belum digunakan secara optimal. Olehnya itu saya mengajak kepada adik-adik untuk nanti ke depan untuk mengamati, ya, melakukan penelitian secara kontinuitas. Nah, kalau yang tadi mengenai minyak atsiri sebagai antimikroba, itu sudah banyak ratusan jurnal yang memuat manfaat minyak atsiri sebagai antibiotik, ya. Sisa sekarang ini kita
bagaimana menggunakannya. Misalnya gunakan di pasta gigi supaya kita tidak karis gigi, tidak kemudian ketika habis mandi digunakan pada muka wajah Anda supaya Anda tidak kena jerawat. Kemudian minyak atsiri pada kenikir kita bisa gunakan untuk menghilangkan aroma bau yang tidak menyedap. Kemudian minyak atsiri pada daun sirih kita bisa gunakan kumur supaya bisa menghilangkan aroma tidak sedap pada mulut. Ya, semua itu adalah karena aktivitas antimikrobanya. Ya, jadi peranan dari adik-adik untuk bisa itu ya terlanjutkan. Ya, ini masih ada pertanyaan dari chatbox Pak Mansur. Terima kasih tadi jawabannya untuk Indira. Ini kalau misalnya tanaman itu diekstraksi untuk atsirinya dalam keadaan fresh dengan setelah disimpan, tadi kan ada penyimpanan dengan temperatur tertentu ya Pak ya. Apakah kira-kira akan mempengaruhi yield dari si minyak atsiri ini Pak Mansur? Iya, benar Bu. Jadi kami sudah pernah melakukan itu dikeringkan secara temperatur panas dengan freeze dryer itu satu memperlihatkan kualitas warna yang jauh lebih bagus yang perlakuannya dikendalikan, terkendali. Ya, dibanding dengan misalnya serainya dikeringkan, setelah itu dicacak, dipotong kecil-kecil, dibanding dengan diserbukan dengan kondisi diperhatikan, misalnya temperaturnya berapa, bebas dari debu, itu mampu memperlihatkan warna yang berbeda, jauh dari tengik, dan terutama tentunya pasti memberi aroma yang jauh lebih bagus Bu dibanding tidak terkendali. Jadi nanti akan kami bahas di proses ekstraksi nantinya Bu, ya tahapan apa yang harus dilewati, apa yang tidak boleh dilakukan, dihindari sehingga menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas gitu. Ya. Sangat besar sekali pengaruhnya Bu. Sangat besar sekali pengaruhnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Mansur. Baik, mungkin Tayal, Adlina, or Kaila sini, are you with us? Ini yang mahasiswa Malaysia, mudah-mudahan pahamkah? Paham? Ya Tayal, ya, boleh bertanya, boleh silakan Tayal. Boleh faham Mr. Sayu. Oh, Ada shade of the Mansur. ya, mungkin the trend will be different ya between Indonesia and Malaysia ya Pak Mansur ya. Tanaman sebetulnya yang ada di Malaysia Bu tidak terlalu jauh sekali berbeda. Ya. Yang hanya kami bisa melihat perbedaan itu contohnya begini Bu, kadar bromelain yang ada di Cina dengan yang ada di Brasil dengan yang ada di Indonesia itu jauh berbeda Bu. Ya kalau di Indonesia pun juga berbeda. Yang tertinggi itu kadar bromelain itu tertinggi adalah di Jambi. Kadar bromelainnya 1%. Kalau di Sulawesi cuma 0,8 Bu. Kemudian di Bogor, ya istilahnya nanas Bogor itu hanya 0,7. Manis tetapi kadar bromelainnya rendah. Ya, sehingga saya mengambil Bu itu tanaman dari Kalimantan Timur karena sama kualitas yang ada di Jambi, yaitu 1,03% kadar bromelain. Jadi setiap daerah sangat menentukan, tergantung dari ya cuaca dengan kondisi tanah juga ya Pak Mansur mungkin ya. Ya, sangat menentukan. Ya, mengenai ekstraksi nanti di ininya pertemuan berikutnya kita akan bahas dan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Mansur. Kebetulan kami juga sedang mengerjakan biji saca inci Pak Mansur. Ya Bu. Biji saca inci. Biji yang dari mana itu Bu? Kami ambil dari beberapa petani di Indonesia. Jadi kita lihat ya tadi seperti bromelain tadi ya.
kita lihat perbedaan ketinggian terhadap omega 3. Omeganya sangat bagus sekali itu Pak Mansur. Iya, Jadi iya, ini iya. memang mungkin nanti butuh masukan juga dari Pak Mansur untuk supaya bisa tadi produksinya banyak ya Pak atsirinya begitu. Iya, di pabrik kan kami melakukan prosesnya semua tidak ada menggunakan panas, Bu. Jadi Oh menggunakan ya. 60. Jadi menggunakan freeze drying. Jadi Mm-mm, dijamin mm-mm. protein dan lain sebagainya tidak terdenaturasi. Tidak Mm-mm, terdenaturasi. mm-mm. Jadi lebih aman ya. Jadi lebih Sudah banyak produk yang dihasilkan ya. produknya lebih optimal, Bu, karena kita menggunakan Ya, press dengan ya. tekanan tinggi Pressure. gitu. Ya, Ya. press. Dan bebas dari satu lagi kelebihan, Bu, bebas dari pengotor. Ya, Betul. jadi tidak ada Iya. lagi pengotor karena menggunakan ultrafiltrasi proses Iya. penyaringannya gitu. Ya, Ya. insya Allah kalau Ya, ada baik. waktu kami mau mengundang, Bu, dan membuka kesempatan buat adik-adik kalau ada kampus Merdeka dan lain sebagainya, monggo. Kami dengan berterima kasih silakan datang ke Makassar sekaligus mencicipi coto Makassar dan kondro Makassar gitu. Insya Allah siap Pak Mansur. Oke, ini tadi ada staf izin menampilkan video, Iya, Pak Mansur iya, tadi. silakan. Ya, Ya ya. mungkin izin menampilkan video yang terpotong tadi ya teman-teman ya untuk video tentang EV. Mungkin Ya. kita lihat sebentar. Silakan. Ini adalah proses pengeringan, ini proses ekstraksi, Bu, ya. Proses ekstraksi ini menggunakan sentrifugal dengan kecepatan 12.000 rpm. Ini adalah alat dekanter untuk memisahkan antara ampas dengan cairan buatan Jerman. Ini adalah alat spray dryer. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau melakukan ini, yang paling teknologi kita yang high tech, Bu, yaitu freeze drying. Ya, freeze drying. Terus ini untuk crusher, kemudian ini penampungan bubuk, ini hasil ekstrak, Bu, yang semua digunakan freeze ya. Jadi Ya, luar biasa. warna tidak ada sedikit pun mengalami perubahan. Itu kelebihan kami di tidak istilahnya perawan gitu, dan perubahan apa-apa nih. Ya, Iya, ini iya. piling kapsul kami. Hmm. Ya, ini piling kapsul, terus lagi proses pengisian, ya. Terus ini blistering, ya piling kapsul. Hmm. Ya, proses pembuatan ini blistering ya. Jadi setelah di piling kapsul kita kemas dalam bentuk blister. Alhamdulillah herbal, tetapi kita sudah menggunakan high tech, Bu, ya. Iya, Ya, betul Pak. ya. Iya, luar biasa. Tidak ada bedanya dengan pabrik kayak Indofarma, Kalbe, Sanbe dan lain sebagainya. Ya. Ya, luar biasa ya Pak. Saya lihat terakhir di IBD UTM. Ya, Freeze drying skala industri yang sangat besar ya, inkubator besar. Iya, ini Bu. Jadi di pabrik itu Ibu bisa menyerbukan air kelapa, Bu. boleh Ya. nanti kita atur jadwal untuk kunjungan ke pabrik ya Pak Mansur. Ibu bisa lihat proses pembuatan kolagen dari sisi ikan. Insya Allah. Ya yang kemarin udah saya coba ya Pak. Ya. Itu kolagen, Bu, kadar kolagennya jauh lebih tinggi dibanding yang berasal dari luar kayak Korea. Apalagi Betul. kita ini pure, Bu, 100%. Nggak ada bahan tambahan sedikit pun. Ya. Iya, luar biasa. Ya. Iya, terasa sekali memang bedanya. Baik, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang akan didiskusikan atau ditanyakan. Apa Iya, masih ada? malah nanti kalau mungkin terakhir, Bu, saya nanti ada buat, ya insya Allah tahun depan. Jadi Ya. adik-adik bukan sebatas apa sih itu minyak sirih. Dia bisa lihat pergerakan
di depan bangku kuliah kita bisa perlihatkan. Ini angan-angan saya, Bu. Jadi mereka langsung hafal, oh begini proses destilasi, oh begini Iya. cara dan lain sebagainya. Jadi bukan dihafal, Bu, meskipun nanti kita tanya, mereka sudah bisa menjawab karena dia melihat langsung gitu prosesnya. Iya, betul. Iya, Tentu pinginnya seperti itu, Pak. Insya Allah, Bu, alat peraga kami lagi buat, Bu, karena di ULM Mhm. ada workshop yang kami buat bagaimana mereka tahu freeze drying, spray drying. Betul kita kan, Bu, bekerja gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba rencanakan untuk tahun selanjutnya ya, Pak Mansur ya. Dan kalau Iya. Ibu program biologi mau adakan freeze drying, Bu, kami sudah bisa produksi, Bu, ya, skala kecil. Mhm. Ya. Mhm. Kita bisa produksikan, Bu, di pabrik gitu, mesinnya. Ya, tidak Mesin harus freeze drying ya. dari luar, Bu, ya. Iya, iya. Baik, Ya. baik. Baik, siap. Ini sudah banyak tampaknya produk yang akan siap kita launching. Ya, buat adik-adikku sekalian semangat ya. Jadi Iya, betul. terus kalau saya saja lebih sukses, Anda 1000 kali bisa lebih sukses gitu ya. Amin ya. Yang mau Ya. sukses, yang mau sukses ya ikuti jejak Pak Mansur ya. Ya. Ya, punya pabrik sendiri. Ya, bukan hanya mengejar jadi ASN ya, Pak ya. Artinya impian, Bu, ASN karena Iya, semua betul. tetapi kan negara ini terbatas. Kita juga harus menyadari ya, jangan berkecil hati. Makanya di awal saya ngomong jangan berkecil hati ketika Anda tidak diterima sebagai dosen. BUMN malah bisa menghasilkan lebih banyak. Hanya susahnya yang lebih banyak juga, Bu. Berbanding lurus gitu. Iya, iya. Iya, luar biasa. Tapi tetap semangat Pak Mansur. Terima kasih sekali sudah Sama-sama. memberikan ilmunya yang luar biasa, pengalaman dan juga semangat buat mahasiswa kami. Eh, eh, Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Adlina, Kaila sini. Kaila sini. Adlina, you like to ask something? Karena mereka dari farmasi kan ya, Adlina ya. So maybe you'd like to ask something to Dr. Mansur. No. Oh, dari farmasi, Bu ya, dari farmasi ya, ambil ini, Bu, biologi ya. Ini exchange student Pak Mansur dari farmasi, jadi merdeka belajar juga. Mereka bebas mengambil mata kuliah yang mereka mau. Begitu. Kebetulan kami offer 2 mata kuliah untuk mahasiswa asing, biologi manusia dan mata kuliah yang ada Pak Mansur nih. Ya. Ya. Iya, betul. Adlina, no question. Oke, Kaila sini, do you have question? Kaila sini. Oke, oke. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih Pak Mansur atas waktunya dan juga ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa langsung berkobar ya. Setelah ini langsung apa itu namanya literatur review. Aduh, ini yang ini nih. Ya Pak Mansur tadi berkali-kali sudah notice loh itu toothpaste loh. Oke, Kaila sini so far oke, understand. Dan sangat penjelasannya sangat gamblang ya. Toothpaste yang Anda tambahkan supaya anti bau mulut gitu ya, Pak Mansur ya. Ditambah atsiri, itu PR luar biasa. Banyak inovasi-inovasi yang bisa teman-teman pikirkan begitu dari tadi sharing dengan Pak Mansur yang sangat luar biasa pengalaman dan juga ilmunya. Baik, terima kasih Pak Mansur atas waktu dan juga ilmunya. Mohon maaf mengganggu liburnya untuk mengisi kelas. Ya. Ya, insya Allah di Baik, ekstrak, Bu, mungkin kita lebih banyak gitu waktu lebih siap. kita bisa perlihatkan cara prosesnya dan lain sebagainya. Ya. Ya, siap Pak. Jika berkenan offline, kalau Pak Mansur masih di Jakarta, akan sangat senang sekali Jumat depan begitu Pak Mansur. Baik, Bu, kami usahakan, Bu, supaya bisa bertatap muka dengan adik-adik semua ya. Ya. Siap. Baik. Ya. Baik. Bu.
terima kasih Pak Mansur. Saya akhiri perkuliahan hari ini, teman-teman mahasiswa. Sampai ketemu lagi hari Jumat depan, insya Allah nanti kami akan informasikan jika Pak Mansur berkenan offline. Kita akan offline di kampus ya, bisa bertemu langsung dengan Pak Mansur. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Mansur. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bapak, Pak terima Mansur dan kasih Ayu. Mem. Mem, terima Saya izin Bu keluar Bu ya. Ya, makasih Pak.